Ya, selamat malam, saudara-saudara. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah saudara-saudara lain sharing malam ini. Untuk persiapan besok, saya harap melalui sharing saya bisa membantu saudara-saudara untuk lebih lagi mempersiapkan ministry firman besok dan terlebih bisa membawa kaum saleh untuk secara praktis dan real menerapkan firman Tuhan ini. Dan besok kita masuk ke serial 9 berita yang terakhir di berita ke-9 ini, di mana serial berita ini berbicara mengenai aspek-aspek krusial atau penting dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Maka sebaiknya di awal kita review sebentar apa pentingnya 3 pasal ini. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Yang kemudian bisa mengantar kita ke materi yang terakhir berkaitan dengan melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, 3 pasal ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus secara eksklusif kepada murid-muridnya sebelum Tuhan memulai ministry bumiahnya selama 3,5 tahun itu. Dan Tuhan membawa murid-muridnya di atas bukit. Inti dari pembicaraan Tuhan adalah dia mengumumkan konstitusi atau hukum kerajaan surga. Karena Kristus yang diwahyukan di Injil Matius adalah Raja Penyelamat. Dan dia seorang raja, tentu dia memiliki kerajaannya. Dan di dalam kerajaannya ada undang-undang atau hukum atau konstitusi. Dan melalui demikian, dia mempersiapkan murid-muridnya hidup di dalam kerajaan ini sesuai dengan hukum atau konstitusi kerajaan surga. Dan kita semua juga adalah murid-murid Tuhan. Kita semua adalah warga kerajaan. Maka 3 pasal ini juga menjadi sangat penting bagi kita. Di dalam di dalam 3 pasal ini sangat menarik, ada sebuah fakta, yaitu Tuhan sebanyak 16 kali berbicara tentang satu kata, yaitu Bapa. Fakta ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Bapa adalah hubungan di dalam hayat. Karena kita adalah anak-anak Bapa. Dia adalah Bapa surgawi kita. 16 kali Tuhan menyebut kata Bapa ini untuk menegaskan bahwa kita bukan hanya warga kerajaan. Kita bukan hanya murid-muridnya. Kita terlebih adalah anak-anak Bapa. Memiliki hayat Bapa dan berbagian di dalam sifat Bapa. Jadi di dalam 3 pasal ini, pasal 5 terakhir di pasal 5, dia mau kita sempurna. Sama seperti Bapa surgawi kita sempurna. Yaitu sempurna di dalam hayat dan sifat Bapa, khususnya di dalam kasih. Kita perlu disempurnakan di dalam kasih.
di mana kasih adalah sifat Bapa. Selanjutnya, kita lihat di akhir pasal 6, kita diminta untuk mencari dahulu kerajaan Bapa dan keadilbenarannya. Ini berkaitan dengan prosedur, metode, cara Allah. Di mana Allah membangun kerajaannya di atas fondasi keadilbenarannya. Dan di akhir pasal 7, Tuhan meminta kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya, seluruh 3 pasal ini, Tuhan menyiratkan kehendak Bapa. Dan kita bukan hanya mendengarnya, tetapi harus melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah. Nah, saya kira ini adalah prakata yang kita boleh sampaikan, di mana ini menjadi awal dari pemberitaan sebelum masuk kepada kontennya. Nah, sekarang kita masuk kepada kontennya, berbicara mengenai kehendak Allah atau kehendak Bapa. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kehendak Bapa? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Bapa? Dan yang ketiga adalah akhirnya. Kalau melakukan bagaimana? Kalau tidak melakukan bagaimana? Jadi ini adalah 3 poin penting yang kita boleh sampaikan kepada kaum saleh. Pertama adalah apa? Apa kehendak Allah, kehendak Bapa? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan kehendak itu? Dan yang ketiga, apa konsekuensinya? Apa hasil dari kita melakukan kehendaknya? Dan bila tidak, bagaimana? Nah, saya kira dengan 3 pertanyaan itu bisa menjadi suatu kesimpulan yang baik dan bisa membawa kaum saleh mengikuti alur dari beban berita ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat yang pertama, apa sih kehendak Allah? Nah, kehendak Allah ini tentu tidak berkaitan dengan hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bukan konteks yang Tuhan bicarakan di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Maka kehendak Allah ini adalah sesuatu yang besar. Di Efesus pasal 1 ayat 9, kita bisa melihat bagaimana asal mula kehendak Allah. Kehendak Allah dimulai dari perkenannya, yaitu apa yang dia suka, apa yang dia senang, apa yang membuat dia puas. Sehingga itu menjadi kehendaknya. Yang kemudian kehendaknya itu memiliki suatu tujuan, di mana tujuannya adalah harapannya. Jadi ketika dia mencapai tujuan itu, harapannya terpenuhi, maka di dalam hatinya penuh dengan kegembiraan. Di dalam hatinya penuh dengan sukacita. Itulah perkenannya dan itulah kehendaknya. Di Wahyu pasal 4 ayat 11 jelas berkata bahwa Allah yang menciptakan Sang Pencipta ini memiliki kehendak. Nah, dari seluruh Alkitab kita bisa menyaring kehendak Allah ada 3 aspek. Aspek pertama, kehendak Allah berkaitan dengan Kristus. Kristus adalah segala sesuatu di dalam kehendak Allah. Kristus adalah yang diperkenan Allah.
Maka ketika Tuhan di bumi, setidaknya 2 kali Bapa mengumumkan, yaitu setelah Tuhan dibaptis di sungai Yordan, dan ketika Tuhan naik di atas gunung perubahan. Di situ Allah Bapa memproklamirkan, mengkonfirmasi, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi apa yang membuat Allah sukacita? Yaitu Kristus itu sendiri. Nah, untuk itulah kita perlu menjadikan Kristus sebagai sentral dalam hidup kita. Kita perlu terbuka terhadap Kristus, terbuka terhadap penyalurannya, hingga kita dijenuhi oleh Kristus, dipenuhi oleh Kristus, dan kita dapat mengekspresikan Kristus. Kita dapat memperhidupkan Kristus. Ini sangat uh, uh, penting. Nah, yang kedua, apa yang Allah berkenan? Yang Allah berkenan adalah tubuh Kristus, yaitu perluasan Kristus, perbesaran Kristus. Inilah yang Allah berkenan. Untuk itulah kita perlu ada di dalam hidup gereja. Kita perlu menempuh kehidupan gereja bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kita lihat kehendak Allah tentu adalah kerajaan Allah. Karena di Matius 6 ketika Tuhan mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa, Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kerajaan Allah, realitasnya sesungguhnya adalah gereja. Maka Kristus, gereja, tubuh Kristus, dan kerajaan, ini yang menjadi inti dari kehendak Allah atau kehendak Bapa. Untuk itulah kita perlu terbuka terhadap penyaluran Kristus, menjadi orang yang dipenuhi olehnya, mengekspresikan Kristus, mensuplaikan Kristus, membangun tubuh Kristus, dan kemudian kita berjuang untuk terus mencari dahulu kerajaan Bapa dan keadil benarannya. Nah, dengan demikian, kita akan menjadi orang yang melalui mengenal kehendak Allah, kita dapat melakukan kehendak Allah. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Bapa? Nah, di sini saya memberi 5 poin untuk supaya lebih praktikal. Karena melakukan kehendak Bapa perlu ada 5 kondisi ini. Yang pertama adalah bertumbuh dalam hayat. Kita tahu kalau anak-anak kita masih kecil, kita jangan berharap anak-anak kita mengenal kehendak kita sebagai ayahnya. Maka anak-anak Bapa, dia perlu bertumbuh dalam hayat Bapa, bertambah di dalam sifat Bapa. Nah, sehingga dengan demikian, ketika dewasa, dia mengenal kehendak Bapa dan melakukannya. Yang kedua, kita perlu bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia, yaitu perlu banyak menyeru nama Tuhan. Di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ini menunjukkan bahwa memang kita harus berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan ini berarti adalah orang yang sudah beroleh selamat. Nah, namun, menyeru nama Tuhan tidak cukup untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita perlu, selain berseru kepada nama Tuhan, kita perlu bergaul dengan dia, bersekutu dengan dia. Dan akhirnya kita menjadi kerabat Yesus.
orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Seperti yang dikatakan di Matius 12 ayat 50. Bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah adalah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Nah, yang ketiga adalah kita perlu tersusun oleh firman Tuhan. Karena di dalam firman, dia menyatakan kehendaknya. Itulah sebabnya di Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan melanjutkan dengan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan membangun rumah di atas batu dengan membangun rumah di atas pasir. Yang membangun rumah di atas batu adalah yang mendengarkan firman dan melakukannya. Firman di sini menyatakan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Maka dia membangun rumah di atas batu yang kena hujan, angin, banjir tidak akan rubuh. Tetapi mereka yang mendengar firman tidak melakukannya, ini adalah membangun rumah di atas pasir. Yang kena hujan, angin, banjir, dia akan rubuh. Maka di sini kita perlu disusun oleh firman Allah. Di mana disusun oleh firman Allah bukan sekedar mendengar, tapi kita perlu merenungkannya, mendoa bacakannya. Bahkan kita perlu melakukannya, memperhidupkannya, mempraktekannya. Maka orang yang tersusun oleh firman Tuhan, dia akan punya kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Kemudian yang keempat, orang yang mau melakukan kehendak Bapa, dia tidak bisa individu. Dia harus belajar terbangun bersama dengan kaum saleh yang lain. Dia harus menempuh hidup gereja. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah tadi, selain Kristus, juga adalah perluasan Kristus, perbesaran Kristus, yang adalah tubuh Kristus, yang adalah gereja. Maka kalau kita individu, lalu ada di dalam golongan-golongan, lebih-lebih ada di dalam perpecahan, maka menurut saya mereka akan sulit mengenal dan melakukan kehendak Bapa. Dan terakhir, kehendak Bapa itu dinyatakan kepada orang-orang yang mau melayani dia. Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak. Karena murid-muridnya ini akan diajak melayani. Maka untuk itulah mereka harus mengenal kehendak Allah. Baru melakukan kehendak Allah. Maka kita harus memiliki sikap, yaitu secara konkret melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan di dalam prinsip ketaatan kepada otoritas Allah dan kehendak Bapa. Maka kita akan menjadi orang yang bisa melakukan kehendak Bapa. Jadi saya kira 5 poin ini adalah 5 poin praktis. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Bertumbuh dalam hayat, bergaul dengan dia, tersusun oleh firman-Nya, kita belajar terbangun bersama, dan kemudian melayani di dalam prinsip ketaatan terhadap otoritas Allah dan kehendak Bapa. Baik, yang terakhir yang ketiga, konsekuensinya. Bila kita melakukan kehendak Bapa, maka pada hari terakhir, yaitu hari penghakiman Kristus, ketika Tuhan datang kembali, maka kita akan dibawa ke meja penghakimannya. Selama kita hidup, kita melakukan kehendak Bapa, maka ada suatu konfirmasi bahwa kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di sini adalah manifestasi kerajaan yang datang bersama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini berbeda dengan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Masuk ke dalam kerajaan Allah, pintu masuknya adalah lahir kembali. Kita melalui percaya, dibaptis, dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga sebagai manifestasi kerajaan, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menang. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa sebagai pahala, sebagai mahkota, sebagai hadiah. Jadi ini adalah konsekuensi yang harusnya sangat mendorong kita untuk dalam kehidupan sehari-hari melakukan kehendak Bapa. Lalu apa konsekuensinya kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Yaitu Tuhan tidak mengenal kita. Kita akan disebut yaitu lawlessness. Orang yang tidak melakukan sesuai dengan hukum. Atau disebut durhaka. Disebut melakukan kejahatan. Padahal orang-orang ini mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka mengusir setan. Mereka melakukan mukjizat. Semua demi nama Tuhan. Dan anehnya, bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat, itu juga Tuhan lakukan ketika Tuhan ada di dalam ministrinya selama 3,5 tahun di bumi. Apa yang salah? Di sini Tuhan tidak mencelah tentang bernubuat. Tuhan tidak mencela tentang mengusir setan. Tuhan tidak mencela tentang melakukan mukjizat. Yang Tuhan cela adalah hati mereka, yaitu motivasi di dalam mereka. Mereka melakukan semua itu untuk kenyamanan diri sendiri. Untuk apa yang ada di dalam motivasi mereka, yang mereka mau capai, tetapi bukan kehendak Bapa. Maka Tuhan tidak mengenal mereka. Maka bila kita tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun kita melakukan segala sesuatu yang dalam tanda kutip itu rohani, yang orang merasa itu bagus, itu baik, tapi belum tentu baik di depan Bapa. Karena perkenan Bapa adalah Kristus, tubuh Kristus, dan kerajaan. Nah, bila Tuhan tidak mengenal kita, maka kita akan didiskualifikasi. Kita akan tidak bisa masuk, tetapi kita harus di luar kerajaan, yaitu di dalam kegelapan, untuk mendapatkan yaitu remedial, pendisiplinan, supaya melewati masa 1.000 tahun kerajaan milenium itu di dalam kegelapan, kaum salah yang gagal ini disempurnakan kembali. Sampai betul-betul setelah zaman kerajaan 1.000 tahun, kita semua menjadi sempurna. Sama seperti Bapa Surgawi kita sempurna. Maka akhir dari pasal 7 ini mendorong kita semua agar kita boleh mengenal kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Sehingga pada hari itu kita bukan hanya masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi kita terlebih berbahagia di dalam manifestasi kerajaannya. Di mana kerajaan surga menjadi pahala, menjadi mahkota, menjadi hadiah bagi kita selama hidup ini, berjeri lelah untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, itu aja saudara-saudara. Semoga sharing saya ini bisa membantu untuk saudara-saudara bisa menambah urapan yang Tuhan berikan. Semoga besok setiap kaum salah yang mendengar firman betul-betul terdorong untuk melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan. Amin.